tipus dengan apa kita bahas di PBB itu dari Bang terkait sewa rumah Bupati Samosir yang dialokasikan pada PBBD 2001 dan PBBD 2022 hasil evaluasi gubernur bahwa itu tidak diperpanjang. Maka di perubahan PBB yang kita bahas adalah pemerintah Kabupaten Samosir tidak melanjutkan dan tidak membayarkan kembali. Ini saya bantah. Tidak ada lagi di perubahan PBB sesuai hasil finalisasi. Terkait gaji tim bupati percepatan pembangunan, ada rekomendasi DPK bahwa itu belum sempurna naskah akademiknya. Maka DPRD melalui Banggar tetap konsisten melaksanakan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Medan. Maka di perubahan PBBD 2002 tidak ada lagi gaji tim bupati percepatan pembangunan. Demikian kami sampaikan video. Seorang menyorong kita terpilih sebagai warga Samosir. Ya, sebagai jadian dahulu kita juga tertib ikuti. Karena pasti tuntutan kita harus dijawab secepatnya. Kita utuslah 5 orang. 10 Oke, 10 orang. Nah, kami harap sisanya tetaplah di dalam untuk mengantisipasi kemacetan. Silakanlah berbaur aja di dalam. Oke. Ya, 10 orang ya. Badan kehormatan terdiri dari 3 orang. Di sini lengkap ketua yang selalu menampung aspirasi masyarakat terkait apabila ada pelanggaran kode etik dari anggota DPRD Kabupaten Samosir. Secara khusus kepada Badan Kehormatan kami sampaikan terima kasih banyak Bapak. Kami Aliansi Masyarakat Samosir yang tergabung di dalam 9 kecamatan mewakili karena kami mengikuti pada tanggal 30 September yang mana jadwal yang sudah disahkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Samosir berjumlah 25 orang. Kami yakini bahwa kepentingan anggota DPRD juga tercantum di dalamnya. Setiap anggaran harus disahkan bersama pemerintah dengan DPRD. Namun apa yang terjadi? Dari 25 orang anggota DPRD ternyata ada 9 orang yang tidak hadir tanpa alasan. Itu bisa kami bertanggungjawabkan karena pada tanggal 30 September kami tanya juga sempat dan kami hadir di sini dan kami ternyata pimpinan. Ternyata dari ke-9 orang ini tidak ada alasan yang pas sesuai dengan aturan. Hanya satu keadaan sakit. Sehingga yang hadir hanya 15 orang. Sesuai tata tertib bahwa 15 orang tidak bisa melanjutkan rapat. Makanya pimpinan mengetuk palu bahwa rapat ditunda batal sesuai dengan Permendagri tahun nomor 77 bahwa pengesahan itu paling lama tanggal 30 September karena 30 September sampai jam
7 malam, tidak juga korup sehingga batal. Inilah yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat. Ada apa dengan DPRD ini? Padahal Bapak Ibu sebagai anggota DPRD telah disumpah sebelum duduk di kantor DPRD yang terhormat ini. Bapak Ibu anggota DPRD yang berjumlah 25 orang duluan diangkat sumpah. Salah satu sumpah jabatan yang kami tahu, seorang anggota DPRD harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Tapi itu tidak Bapak lakukan. Bahwa tata tertib juga menyatakan anggota DPRD wajib mengikuti rapat-rapat yang sudah dibuat jadwal, yang sudah disahkan, termasuk paripurna pengambilan keputusan tertinggi di gedung DPRD, tapi tidak terlaksana. Ada apa? Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya hormati bapak-bapak anggota dan ketua Aliansi Masyarakat Samosir beserta Bapak pemerhati Pemurakarsa Pemekaran Kabupaten Samosir. Jadi kami untuk melihat turut diaromu dia di singok-singok binasa naon dari bui pulau kami lo dan tugas bertanggung jawabnya buat kami yang terulang tu kemudian hari. Jadi menerima atas yang mau melihat bang kesalahan itu bukan singok-singok ketua, berlapang dada aja mundur itu. Kalau memang merasa salah itu karena Anda menyatakan jelas di forum ini menyatakan singot-singot, berarti ada sesuatu yang salah. Itu aja ketua. Saya pikir nanti akan dilanjutkan ya. Silakan Pak Filipus. Baik, terima kasih pimpinan. Yang kami hormati Bapak-bapak Aliansi Masyarakat dari Samosir dan juga pemerhati di Kabupaten Samosir ini. Saya perkenalkan, nama saya Filipus Kondiangat, DOW mulai dari bulan 4 April dilantik dengan jangka. Kita membahas tentang kegagalan PABBD. Ini ada rentetannya. Kami fraksi PDIP adalah partai Om Cilik. Kami membela nasib rakyat, di mana kami pada tahun 2001 ada perhelatan, di mana anggota daripada PDIP ada di KMTPOE sebanyak 6 orang. Jadi pada saat itu yang resmi menjadi anggota fraksi adalah 2 orang. Pada saat itu pembahasan RAPBD untuk 2022, PDIP sangat menolak ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, di mana pengangkatan TPBD atau pada saat itu dibentuk staf khusus yang digaji dari uang rakyat sebesar 17 juta per orang per bulan untuk 5 orang. Nah, di sini fraksi PDIP tidak terima karena membebani terhadap APBD dan menghabiskan uang rakyat yang tidak seberapa sebanyak 5 orang kali 17 juta per bulan. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa di Kabupaten Samosir ini sudah 4 kali pergantian bupati. Kenapa bupati sebelumnya menempati rumah dinas yang ada dan sekarang dibuat anggaran menyewa hotel untuk tempat bupati sebesar 40 juta per bulan? Disitulah PDIP tidak menerima. Ketiga, pembelian alat berat yang begitu banyak yang peruntukannya tidak pas, di mana
itu dibentuk menjadi program sinkronisasi yang mana untuk membangun lombis, bukan kepentingan rakyat. Seandainya alat berat itu diberikan kepada kecamatan sesuai dengan peruntungannya, PDIP sangat terima untuk membuka lahan pertanian atau untuk membangun jalan-jalan di kecamatan. Yang ketiga, inilah yang menjadi tuntutan daripada PDIP supaya pada paripurna RAPBD 2022 PDIP tidak menyetujui kebijakan tersebut. Maka dengan itu berjalanlah program. Dalam pembahasan KUA PPS PAPBD, di situ sudah disepakati bahwasanya pembahasan penggajian TBBB yang mana ditambah lagi 2 orang lagi, bukan lagi 5 menjadi 7 kali 17 juta per bulan, itulah nanti yang menjadi alokasi dibebankan ke APBD. Maka pada saat pembahasan KUA PPS, PDIP berkeras menyatakan untuk penggajian TBB tidak ditampung di APBD. Melangkahlah program ini, tahapan ini ke nota pengantar. Dalam pembahasan nota pengantar, sebelum dilaksanakan paripurna nota pengantar, kami ada rapat beberapa orang, diantaranya pimpinan atau wakil ketua DPRD Pak Patas Sinaga, wakil ketua Pak Nasir Simbolon, saya sendiri, ketua fraksi daripada PDIP Pardon Milum Lumbar Raja, Bapak Paula Kurning, ketua fraksi dari Nasdem, dan juga Pak Bupati. Permohonan kami siap melanjutkan paripurna nota pengantar ini, tetapi untuk penggajian TBB jangan lagi ditampung di APBD. Untuk sewa rumah dinas jangan lagi ada dibayarkan. Untuk penggunaan alat berat yang mana sampai dalam APBD murni itu sudah menggunakan anggaran 7 miliar dan akan ditambah 3 miliar lagi dalam PAPBD. Kita terima. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bupati menyatakan ya, dan dia setuju bahwa itu tidak dilaksanakan. Setelah itu kami pembahasan badan anggaran selama 2 hari, kembali lagi ditampung di sekretaris daerah penggajian TBB dan juga sewa menyewa rumah dinas. Kami belum pastikan apa sudah diputus, tapi yang pasti TBB dilayani atau ditampung sebanyak 7 orang. Itulah alasan kami, Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami tidak mengkorupkan paripurna PAPBD. Terima kasih dari fraksi PDIP. Pak Filipus, Ya. tolong. Itu yang di luar. Kalau ada begitu-begitu sebenarnya, perkoronan di Dewan ini, jangan nggak forum di kantor ini, kalian selesaikan. Jangan nggak hadir. Harus hadir di kantor ini. Kalian mendengarkan. Sebenarnya di kantor ini kalian selesaikan di persoalan. Ya Pak Filipus ya. Sudah? Tunggu dulu. Ya. Tadi Bapak yang bilang jangan jalan-jalan kalau ada yang mau. Ya. Kenapa jadi sampai hari ini jelas? Yang sebenarnya kalau ada unik-unik kalian nggak jelas di kantor ini selesaikan oleh Pak Dewan. Justru ada kehadiran ini yang penolakan gitu. Itulah diomongkan. Jangan di luar kalian nggak hadir. Hadirkan kami nggak setuju. Ya. Karena ada presiden kita ini tidak diselesaikan. Jangan kalian lari ke sana, harus masukkan ke kantor. Nantinya, kamu siap menolak. Jangan nanti kalau kalian nggak hadir, kursi Tolong tangan Bapak jangan tunjuk-tunjuk. kursi kalian nanti akan kami tarik dari kantor itu. Siap. Maka mulai sekarang jangan di kantor ini saudara Dewan selesaikan persoalan. Ya. Biar alasan yang disampaikan Pak Filipus dengan apa kita bahas di PBBD itu berimbang. Yang pertama ini kami clearkan terkait sewa rumah Bupati Samosir yang dialokasikan pada PBBD 2001 dan PBBD 2022 hasil evaluasi gubernur bahwa itu tidak diperpanjang.
Maka di perubahan APBD yang kita bahas adalah pemerintah kalau Samosir tidak melanjutkan dan tidak membayarkan kembali. Ini saya bantah. Tidak ada lagi di perubahan PBBD sesuai hasil finalisasi. Yang kedua, terkait gaji tim bupati percepatan pembangunan, ada rekomendasi BPK bahwa itu belum sempurna naskah akademiknya. Maka DPRD melalui Banggar tetap konsisten melaksanakan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Medan. Maka di perubahan PPBD 2002 tidak ada lagi gaji tim bupati percepatan pembangunan. Hanya dialihkan ketika pemerintah Kota Samosir melakukan upaya 10 program prioritas. Contoh pelepasan tanah bypass Parbada Lianiate. Maka kita tempatkan biaya untuk pendampingan. Apakah itu tim, apakah itu ahli, apakah itu pakar ahli. Maka pemerintah daerah ketika membutuhkan tim atau pakar ahli atau tim ahli, OPD-lah yang bekerja sama dengan tim, dengan tenaga ahli ataupun pakar ahli. Dan tidak ada lagi menyebut tim bupati percepatan pembangunan. Setuju. Yang ketiga, terkait tim bupati percepatan pembangunan itu adalah diskresi bupati. Boleh dibentuk tanpa membebani APBD. Itulah rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Medan. Selanjutnya yang ketiga, terkait alat berat. Kita juga sepakat bahwa Banggar bersama dengan anggota DPR yang lain untuk melaksanakan SOP pengelolaan alat berat sesuai kesepakatan kita, 1 per kecamatan alat berat. Satu lagi adalah untuk kebutuhan ketika ada bencana, maka standby-lah di UPTD alat berat. Yang kita anggarkan di PPBD untuk penyesuaian harga BBM dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendesak. Itulah sebagai hasil finalisasi Banggar bersama dengan TPD. Itu perlu kami sampaikan. Hal-hal politis saya pikir tidak perlu disampaikan di sini karena kami adalah sebagai anggota DPRD yang berendam dari politis. Ini adalah antara pemerintah Samosir bersama dengan DPRD. Itu perlu kami tegaskan. Maka di rapat ini kami sampaikan bahwa beberapa tahapan-tahapan paripurna sebenarnya memang sebagai tanggung jawab kita hadir. Persoalan sikap tidak setuju atau setuju itu adalah sikap fraksi masing-masing. Oleh karena itu kami pimpinan DPRD tidak boleh mengintervensi Bapak Ibu anggota DPRD untuk hadir. Tapi karena ini sudah menjadi amanah yang diberikan kepada kita, mari kita jalankan dengan baik fungsi dan tugas kita. Itu yang perlu kami sampaikan dalam pertemuan ini.